Mungkin langsung kita mulai ya. Afwan ini, apakah suaranya sudah bagus? Alhamdulillah sudah Ustaz di sini. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Alhamdulillah Jelas ya? sudah. Bagus, Ustaz. Baik, mungkin kita langsung mulai saja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang banyak hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, insya Allah Allah berkahi, yang mana kita bertemu dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yaitu salah satu dari ilmu syar'i, ilmu bahasa Arab. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para pengikutnya yang insyaallah istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai halaman 29 ya. Halaman 29. Kalau nggak salah kita sudah sampai nomor 13. Benar ya? Halaman 29 kemudian sampai nomor 13. Ya, benar, Ustaz. Ya. Ini kita lanjutkan ya. Di sini ada masih banyak tamarin sampai halaman 32. Insyaallah. Baik, sebelumnya mungkin Anda mau absen terlebih dahulu ya, yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Sini Anda mau panggil yang pertama Pak Deditri. Hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian Pak Dwi. Pak Dwi, tidak ada suaranya. Mungkin itu pengaturan mic-nya yang belum diatur. Baik, selanjutnya Fatihah Nurul. Hadir Ustaz. Kemudian Nur Hasana. Hadir Ustaz. Hadirah. Kemudian Haryani. Hadirah Ustaz. Kemudian Isni.
Selanjutnya istiqomah, Hadir Ustadz. kemudian laili, Hadir Ustadz. kemudian Rafir Heza, Hadir Ustadz. kemudian Rizko Inaya, ada Rizko Inaya? Belum ya. Kemudian selanjutnya Sofa Marwati, Hadiroh. ya. Kemudian selanjutnya Titin Rimawati. Hadir Ustaz. Alhamdulillah sudah hadir sekitar 13 ya. Sekitar 13 peserta. Baik. Apakah semua sudah dibuka halaman 29? Sudah ya, bukunya sudah dibuka. Nah, Ustadz. Baik, kita lanjut menyurit an yaqra ma'ana. Siapa yang membaca? Nomor 14. Silakan, tafadhol. Mungkin Anda tunjuk yang dari ikhwan dulu. Silakan. Pak Dwi atau Pak Dedi atau Rafir. Raffi. Ya, Pak Dedi. Ustaz. Silakan Pak Dedi. Bismillah. Ismul mudarisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Ya, Masya Allah. Terjem. Nama gurunya, nama guru itu Said. Ya. Dan nama insinyur itu Khalid. Ya, Masya Allah. Kemudian lanjut nomor 15, Pak. Ahmad Tolibu Amud Tolibi. Amud Tolibi Ghani. Ya, Ghaniyun. Ghaniyun. Ya, Amun ini artinya paman. Paman siswa itu kaya. Iya. Satu lagi nomor 16. Babul masjidi tawahun Maftuhun. maftuhun wa babul madrasati Mughlaqun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Afik barakallahu. Ya, nomor 14. Ismul mudarrisi. Ya, ini kemarin sudah bahas kedudukannya yaitu mudhof, mudhof nilai. Ismu adalah mudhof, al-mudarrisi adalah mudhof nilai. Sa'idun ini adalah kedudukannya sebagai khobar. Jadi ismul mudarrisi mudhof nilai, kedudukannya sebagai mubtada. Sa'idun kedudukannya sebagai khobar. Wa artinya dan, ini adalah harful atof ya, atau huruf atof, atau dalam bahasa Indonesianya kata sambung. Ya, kata sambung ini ya akan mengcopy kaidah sebelumnya. Misalnya di sini ismul mudarrisi, maka setelah wa ini ism di sini mengikuti ya ke ism ini, sama juga wasmul
muhandisi, sama kedudukannya. Khalidun. Khalid juga kembali ke Sa'idun. Ini adalah secara singkat tentang kaidah dari kalimat di nomor 14 ini. Ya. Kemudian nomor 15, amut talibi waniyun. Amun itu artinya paman. Amun artinya paman. Ini kosakata baru ya. Amun itu adalah paman dari sisi bapak ya. Paman dari si bapak. Jadi amun ini adalah paman dari bapak. Amun. Kemudian nanti di sini ada khalun. Nomor 17 sama artinya paman. Namun paman dari ibu. Khal. Jadi perbedaan am dan khalun. Am itu dari bapak, khalun itu dari ibu. Am paman dari bapak, khal itu paman dari ibu. Ya. Saya paham ya perbedaan antara am dan khal. Kemudian kita lanjutkan, amut talibi, paman murid itu atau pamannya murid itu waniyun. Waniyun itu artinya kaya. Kemudian yang nomor 16, babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu maftuhun, terbuka. Wa babul madrasati mughlaqun. Dan pintu sekolah itu mughlaqun, lawan dari maftuhun. Mughlaqun, tertutup. Baik, nomor 17. Kita lanjut, siapa yang mau baca? 17 sampai 20. Yang 4 nomor. Silakan siapa yang mau baca? Silakan. Yang akhwat ada? Atau Anda panggil? Sini Anda panggil. Coba Ibu Fatihah Nurul. Nah, Ustadz. Ya, tafadhali iqra'i. Ya, nomor Bismillah. 17. Khola hamidun. Qalu Kholu hamidin. hamidin fakirun. Ya. Bibi hamid fakirun. Ini bukan bibi. Khalid Bukan. tadi paman. Paman dari ibu. Oh, nah Ustadz. Kalau Afwan, bibi itu ya khalah. Ya, ada tamar butohnya. oh, nah Ustadz. Bibi. Paman Hamid itu miskin ya Ustadz? Iya, fakirun. Fakir atau miskin. Lanjutnya nomor 18. Saya roti Abbasin. Saya roti atau tu. Saya rotu Abbasin. Fisya. Ini apa ya Ustadz? Fisyari'i. Fisyari ya. Iya, ini adalah artinya jalan. Mobil Abbas di jalan ya Ustadz? Ya. Ibnu man anta. Ana ibnul madrasah.
Ana ibnul mudarris. Kamu anak siapa? Saya anak guru. Iya. Ainal kalbu huwa tahtas sayyarah. Di mana anjing itu? Dia di bawah mobil. Iya. Apaan tadi sempat putus ya? Sudah ya, Bu ya? Ya, sudah Ustadz. Sudah nomor Nah, Ustadz. sampai nomor 20 ya? Nah, Ustadz sudah. Ya. Baik. Kita bahas yang nomor 17. Khalu Hamidin faqirun. Jadi khal itu artinya paman ya. Paman dari sisi ibu. Khalu Hamidin, pamannya Hamid faqirun. Pamannya Hamid fakir. Kemudian nomor 18, sayyaratu Abbasin bisyari'. Sayyaratu atau awal katanya sayyaratun ini artinya mobil. Ini kosakata baru ya. Sayyaratun. Mobilnya Abbas. Sayyaratu Abbasin bisyari'. Syari' ini kosakata baru juga artinya jalan. Jadi mobilnya Abbas di jalan. Baik. Kita lanjut ke nomor 19. Dulu ya. Nomor 19. Ibnu man anta. Ibnu man anta. Ibnu artinya anak. Ibnu artinya anak. Man artinya siapa. Anta artinya kamu. Tujukan untuk laki-laki. Ya, kamu laki-laki. Jadi artinya anaknya siapa kamu? Nah, Ibnu man kedudukannya sebagai mudhof, mudhofun ilaih. Ya. Jadi Ibnu kedudukannya sebagai mudhof, man sebagai mudhofun ilaih. Jadi, anaknya siapa kamu? Jawabannya ana ibnul mudarisi. Saya anaknya mudaris, anaknya guru laki-laki. Baik, nomor 20. Ainal kalbu? Di mana anjing? Wa tahta sayyarati. Wa kembali ke kalbun. Tahta sayyarati. Tahta itu artinya di bawah. Termasuk dari isim dzaraf. Isim dzaraf. Jadi tahta ini bukan harful jar. Bukan huruf jar, namun ini adalah isim dzaraf. Ya, atau kata keterangan. Di sini masuknya kata keterangan tempat. Isim dzaraf itu bisa kata keterangan waktu dan juga bisa kata keterangan tempat. Isim dzaraf. Ya, tahta sayyarati. Isim dzaraf hukumnya sama seperti harful jar. Sama hukumnya seperti harful jar. Jadi setelah isim dzaraf ini maka
memajrurkan, atau kalau dia isim mufrad maka harokat akhirnya yaitu kasroh. Tahtas sayyarati. Jadi isim dzaraf itu hampir sama seperti huruf jar. Gitu ya. Paham ya sampai di sini? Apakah sudah paham tentang penjelasan isim dzaraf? Yang bagaimana Ibu? Insya Allah Ustaz. Itulah. Yang lain sudah paham? Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Jadi, nah ulangi ya. Untuk yang nomor 20, kita baca lagi. Ainal kalbu huwa tahtas sayyarati. Jadi ti, bukan tu. Maka dia adalah hukumnya majrur. Karena ada sim dzaraf. Baik. Selanjutnya, latihan yang kelima. Kawin jumalan mufidah bimal'il faraghi bima yali. Ini istilah, jadi di sini ya, dengan mufradat yang sudah kita hafal, atau dengan apa namanya, dengan isim. Misalnya di sini nomor 1, al-baiti mughlaqun. Maka kita isi dengan mudhof. Al-baiti ini adalah mudhofun ilaih. Maka kita jawab misalnya dengan isim alam, ya dengan nama. Misalnya yang cocok dengan babul. Ya, babul baiti. Pintu rumah itu mughlaqun, tertutup. Ya, jadi seperti itu isinya. Dilengkapi sampai nomor 10. Ya. Baik. Siapa yang mau baca? Silakan. Ini dilengkapi dengan kosakata. Ustaz. Ya, silakan Ibu Yusfa. Nomor 2. Nomor 2. Ya. Aina miftahus sayyarati? Ya. Di mana kunci mobil? Ya, aina miftahus sayyarati. Di mana kunci mobil. Ya, nomor 3. Lagi ya, Ustaz ya? Ya, lanjut Bu. Ya. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Ya. Rasulullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Dalam Rasulullahi. Ya. Muhammad Rasulnya Allah gitu. Ya, Muhammad Rasulnya Allah. Ya. Nomor 4. Baitut tabibi ba'idun. Silakan. Anak perempuannya dokter jauh. Pintu apa bait? Bintu baik. Oh, rumah Ya. aja rumah. Baitut Iya, ya baitu. tabibi rumah. Baitut tabibi ba'idun. Rumah Artikan? rumah dokter itu jauh. Iya. Baitut tabibi, rumah dokter itu ba'idun, jauh. Baik, selanjutnya yang lain. Baik. Ana Ustaz, Ya, silakan Pak. Al-Qur'anu kitabullahi. Iya, Al-Quran itu dimakan Pak. kitab Allah. Al-Quran Iya. itu kitab Allah. Ya benar. Ini kenapa
Al-Qur'anu kitabu. Kenapa nggak kitabi? Al-Quran kedudukannya Karena sebagai apa? mudhof. Al-Qur'anu, Pak. Mubtada ya. Mubtada. Iya, sebagai mubtada. Ya, Al-Qur'anu sebagai Mubtada. mubtada. Kemudian, Pak, untuk kitabu, kitabullahi. Mudhof. Mudhof ilaih. Iya, kitabu mudhofun, Allahi mudhofun ilaih. Dan juga sebagai khobar. Ya, mungkin di sini anak ulang sedikit. Untuk mudhof, mudhof, contoh di sini kitabu. Kitabu adalah mudhof, maka untuk mudhof, ya mudhof itu dilarang bertanwin dan juga dilarang ada alif lam. Yaitu untuk mudhof. Ya, untuk isim yang mufrad atau isim tunggal. Ya, jadi tidak boleh al-kitabullahi. Jadi yang benar kitabullahi. Atau saya yang salah kitabun Allahi. Yang salah. Benar kitabullahi. Nah, maka di sini tadi Al-Qur'anu ini bukan mudhof karena ada alif lam. Maka bisa kita lihat kalau ada alif lam di awal kalimat, maka ini adalah tandanya sebagai mubtada. Ya. Kalau ada alif lam di awal kalimat, maka ini adalah sudah jelas mubtada. Iya. Paham ya? Amdad. Ya, alhamdulillah. Step yang nomor 6, Pak. Silakan. Ya, Pak Dedi. Silakan baca lagi nomor 6. Ada lagi yang lain? Malam apa ya? Khadijah. Khadijah. Iya, silakan Pak baca. Khadijah bintu Hamidin. Iya. Khadijatu bin Khadijah bintu Hamidin. Khadijatu bintu Hamidin. Artinya Khadijah anaknya Pak Hamid. iya. Apaan Pak? Ini kenapa Khadijatu, kenapa tidak Khadijatun? Karena dia nama perempuan. Perempuan. Ya, nama perempuan tidak boleh bertanwin atau namanya isim ghairun munsharif. Sorry. Ini kedudukannya sebagai apa Khadijah? Sebagai Mubtada. mubtada. Iya, mubtada. Khadijah itu dalam mubtada. Bintu Hamidin, anaknya Hamid. Ya, baik. Syukran barakallahu fiik. Afwan, Sat. Baik, selanjutnya nomor 7 dan 8 yang lainnya. Silakan. Ini Bu Titin atau Ibu Haryani. Ya, hadir Ustadz. Ya, Ibu Titin silakan. Nomor 7 ya Nomor Ustadz. 7. Ya, Ana bintul mudarisi. ya. Saya anak perempuannya guru itu. Iya, boleh. Baik, selanjutnya Tolibu. nomor 8 Kolamu atau Libi. Tolibi ya. Kolamu
tolibi maksurun. Iya, Pulpennya murid itu rusak. iya benar. Barakallahu fiik. Yang nomor 7, ana ibnul mudarrisi. Ya, saya anaknya guru. Ya, ibnu atau bintu. Ibnu untuk laki-laki, bintu untuk perempuan. Kemudian yang nomor 8, at-talibi maksurun. Ini boleh apa saja? Boleh qalamu talibi, pulpennya murid itu maksurun, yang patah. Atau boleh yang lainnya, misalnya maktabut talibi, meja murid itu maksurun, patah. Ya boleh. Atau yang lain. Tab selanjutnya nomor 9 dan 10. Laili, Ibu Laili silakan. Nah, Ustaz. Ya silakan Bu, baca nomor 9 dan 10. Babul baiti maftuhun. Iya, babul baiti Maftuhun. maftuhun. Artinya Pintu rumah itu terkunci. maftuhun Terkunci. Terbuka. terbuka. Maaf, terbuka ya. Ya, terbuka. Iya, iya. Kalau muglakun itu baru terkunci atau tertutup. Oh iya. Ya. Lanjut nomor 10. Kharajal mudarrisu Minal minal dari mana? Dari mana? Min? Ini titik ini. Ya, di buku tuh ya itu titik-titik. Min al ini titik-titik apa ya, Ustaz? al-mudiri. Al-mudiri itu apa? Artinya Kepala sekolah. kepala sekolah. Al-mudiru itu kepala sekolah. Atau mudirun itu kepala sekolah. Ruangan. Jadi ini setelah min titik-titik. Apa yang tepat Bu? Gurfatul. Ya, min Gurfatul gurfatu atau mudiri. afwan, di sini ada huruf apa? Sebelum Jar. gurfah. Harful jar. Iya, maka harokat akhirnya menjadi Kasroh. min. Min gurfatil mudiri. Iya, min gurfatil mudiri. Silakan tarjimi. Guru itu telah keluar guru Ya. itu dari ruangan kepala sekolah. Iya. Kharajal mudarrisu min gurfatil mudiri. Guru itu kharaja telah keluar min dari gurfatil mudiri, dari ruangan kepala sekolah. Ya, barakallahu fikum. Dan kita lanjut. Lanjut ke pemberian yang keenam ya. Sahih at-tarkibatil taliyah. Ya, ini suruh membenarkan. Sini kan ada yang salah ya dalam kaidahnya. Mungkin siapa yang mau baca tiga nomor nih. Ada 6 nomor. Saya Ustadz. Ya, silakan Bu. Yang pertama, Qalamut tolibi. artinya Pulpennya murid. ya, yang awalnya
al-qalamut talibi maka menjadi qalamut talibi. Ya, kenapa qalamut talibi? Nah, Ya, kenapa, Bu? mudhaf ilaih. Mudhaf Iya, karena kalau mudhaf itu tidak boleh apa? tidak boleh Iya, tidak boleh ada alif lamnya atau tidak boleh tanwin. Iya. Step nomor 2. Bintu Hamidin. Ya. Ini berubah harakat akhirnya ya. Bintu Hamidin. Step selanjutnya nomor 3. Ismul waladi. Iya. Artinya ismul waladi, Namanya anak laki-laki itu. ya, nama anak laki-laki itu atau namanya anak laki-laki itu. Step barakallahu fiik. Step selanjutnya nomor 4 sampai nomor 6. Siapa yang membaca? Bagus saya. Yang belum ya, siapa di sini ada? Ya, ikhwan mungkin ada? Pak Dwi atau Pak Dharma Wira? Ada yang akhwat? Sini ada Ibu Rizko Inayah. Nah, Ustadz. Ibu ya? Ibu Rizko ya? Iya, Ustadz. Ya, silakan Bu dibaca yang ini. Babu sayyaratu dibenarkan. Babu sayyaroti. Pintu Iya. mobil. Dengan Ar-Rasulullahi. Rasulullah. ya Rasulullahi. Ibnul Mudarrisi. Ya, ini Ibnun al-Mudarrisi. Al-Mudarrisi. Maka menjadi Ibnul Mudarrisi. Iya, barakallahu. Step selanjutnya nomor 7. Sini ada harful nida. Ini sedikit saya jelaskan ya. Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Kemudian Khalidun ya Khalidu. Kemudian Ustadun ya Ustadu. Kemudian waladun ya waladu. Sini ada perubahan harokat. Yang awalnya Muhammadun bertanwin, ketika didahului oleh harful nida atau huruf panggilan, artinya huruf panggilan ya, harful nida itu ada beberapa harful nida. Salah satunya yaitu ya, artinya wahai. Ketika isim atau isim alam ini nama ya, nama orang ataupun profesi, misalnya ya Ustadz, ketika didahului oleh huruf nida maka dia tidak bertanwin. Ya Muhammadu, ya Khalidu, ya waladu, ya Ustadu. Mungkin dikasih keterangan ya, yaitu adalah huruf nida.
Ya, yaitu adalah huruf nida. Itu ya. Mafhum ya di sini? Ada pertanyaan? Huruf nida huruf panggilan Ustaz. Iya, artinya huruf panggilan. Kalau diterjemahkan, ya ini adalah wahai. Nah, ada tambah sedikit. Kalau misalnya setelah huruf nida ini ada mudhofun ilaih, ya. Contohnya yang awalnya rasulun, ya rasulu. Maka yang awalnya lu, rasulu, ketika dimudhofkan, ya diidhofahkan pada lafaz Allah, akan menjadi fathah. Contohnya, ya Rasulallahi. Ya intinya ketika setelah harfu nida itu ada mudhaf ilaih, maka yang awalnya ketika tidak mudhaf ilaih seperti ini, ya Muhammadu, maka dia domah, maka ketika mudhaf maka berubah menjadi fathah, ya Muhammada. Misalnya, ya Muhammadar Rasuli, wahai Muhammad Rasul. Ya. Jadi berubah menjadi fathah. Atau ya ibnal mudarrisi, wahai anaknya guru. Awalnya ya ibnu, wahai anak. Maka ketika diidhofahkan ya ibnal mudarrisi atau ya ibna Muhammadin. Ya, paham ya? Jadi ketika dia tidak ada idhofah, maka setelah harfu nida harokat akhirnya adalah dhammah, tidak bertanwin. Kemudian ketika setelah huruf nida itu mudhafun ilaih, maka yang awalnya dhammah berubah menjadi fathah atau mansub. Gitu ya. Paham semuanya? Ada Insya Allah, pertanyaan? Ustaz. Paham Ustaz. Ya, jelas ya. Ya, apa ini anak tidak ada coretannya ini. Anak nggak tahu kenapa ini nggak bisa dicoret. Nggak bisa dicoret ininya. Ini mungkin antum buat coret-coretannya di situ ya. Atau buat contohnya sendiri. Enggak, Ustaz. Ya. Pertanyaan? Sudah paham ya? Jadi ini setelah harfu nida maka dia tidak bertanwin. Awalnya Muhammadun, ketika didahului oleh harfu nida ya, maka menjadi ya Muhammadu. Ketika dia setelah harfu nida itu mudhaf, ya mudhaf ilaih atau mudhaf ilaih, maka yang awalnya misalnya ya ibnu, ya, ya ibnu, ini ketika tidak idhofah, kemudian ketika idhofah ya ibnu
menjadi ya ibna. Ya ibna Muhammadin. Misalnya, ya, maka berubah menjadi fathah atau mansub. Ini hanya ketika idofah. Itu ya. Baik. Ada pertanyaan? Apa Tat? Ya, ya Pak. Jadi yang tadi yang ya Muhammad Rasuli ya Tat. Ya, ya Muhammadar Rasuli. Kalau idofah. Taib. Ada lagi Pak? Cukup Tat. Cukup ya. Nah, dulu ya. Bertanya Ustadz, Ya, silakan Bu. kalau misal nggak ada harfu nidanya, nggak ada ya-nya, berarti Ya, Rasulullahi. Begitu ya iya, Ustadz? Oh ya, normal. Ya. Rasulullahi. Ketika ada harfu nida, ya Rasulullah. ya. Syukran Ustadz. Afwan. Baik. Selanjutnya Apa kita Tat? baca. Apa Tat yang tadi lagi Tat? Ya Muhammad Rasuli. Kalau dipanjangin pakai Rasulillahi ya Tat ya. Iya, kalau dipanjangin ya Muhammadah Rasulillahi. Lillahi. Oh ya, Taib Tat. Ya Muhammadah Rasulillahi. Baik, kita baca ini ya. Mungkin ada yang mau baca, silakan. Semuanya aja ini dibaca. Silakan mungkin Bu Isni. Ya Aliyun, ya Aliyu, Ya, wahai Ali. Ya Abbasu, wahai ya. Abbas. Saikhun, guru ya? Syekhun itu Saikhun, bisa diterjemahkan orang tua atau yang orang sudah tua, atau bisa diterjemahkan syekh. ya Saikhu, wahai Syekh. Ya Rozulun, anak laki-laki ya? Wahai Ya anak rojulu. laki-laki. Ya Ya, rojulu. oh ya Rozulu. Artinya wahai lelaki dewasa. Wahai lelaki. Wahai lelaki. Ya Siru, Yasir. Ya sirun. Ya Sirun. Ya yasir. Ya Ammaru, ya Ammarun. Ya Ammaru, wahai Ammar. Dukturun, apa ya lupa. Dokter. Dokter, ya Dukturu, wahai dokter. Ya. Baik, kita lanjut. Latihan yang ke-8. Kita ikuti contoh ya. Di sini ada gambar buku. Kitabu Manhada. Ini adalah salah satu mudah-mudah nilai. Kitabu Manhada. Bukunya siapa ini? Siapa yang mau baca? Sini yang pertama pulpen, kedua baju ini ya, kemeja, ketiga rumah, yang keempat ranjang. Silakan. Ustadz, semuanya itu pakai manhaza ya? Iya, Nak saya Ustadz. Fadol. Ana. Fadoli. Kolamu manhaza, Ya, terjemahkan. pulpen siapa ini? Yes. Terus komisu manhaza,
Ya, Kemeja siapa ini? Baitu man hadha? Rumah siapa ini? Sariru man hadha? Ranjang siapa ini? ya, barakallahu fiik. Kita lanjut ya. Yang nomor 9. Ini penjelasan tentang ismun dan ibnun. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul bin wasmul binti Zainabun. Tentang bahasan ism, ya, nama. Nama anak itu Muhammad dan nama anak perempuan itu Zainab. Kemudian ismul mudarisi Hamidun. Nama guru itu Hamid. Masmul mudiri. Jadi masmul mudiri, siapa nama kepala sekolah itu? Di ma ini bisa diartikan siapa atau apa di sini ya, tergantung kalimatnya. Ini sebenarnya ma ini artinya adalah apa? Apa nama kepala sekolah itu? Kemudian ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ini sini ada cara membacanya. Ya. Ketika isim atau ibnun berada di awal kalimat, maka kita baca alifnya. Ya. Ibnu, ismu. Kemudian ketika dia didahului oleh kalimat lain, contohnya wa, maka kita wasol, kita sambung langsung. Jadi wa benu, awalnya ibnu, wa benu, awalnya ismu, wasmu. Ya, wa benu Hamidin fil jami'ati, dan anaknya Hamid fil jami'ah, di universitas. Ibtul mudarisi fil fasli aina benu al mudiri, aina benul mudiri. Seperti itu ya. Kalau kata ibnu ataupun ismu berada di depan kalimat, di awal atau sebagai mubtada, maka kita baca alifnya jadi i, ya, ibnu. Ketika berada di tengah-tengah kalimat atau didahului oleh kata lain, maka kita wasol, kita sambung wasmu atau wabenu, ya, atau aina benu atau masmu, seperti itu. Baik, kita lanjut latihan yang terakhir. Waktunya juga tinggal 6 menit lagi. Ya, insya Allah cukup. Baik, siapa yang membaca nomor 1 sampai nomor 3? Silakan yang belum. Mungkin Bu Nurleni. Ada Bu Nurleni? Rafif? Rafif Reza? Ada? Silakan. Atau Pak Dharma? Ada? Atau siapa yang mau? Silakan. Nomor 1 sampai nomor 3 dulu. Silakan. Siapa? Bu Haryani? Abu Yusfa. Silakan, Bu. Ya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi
wa banu Ya. Hamidin fil Hindi. Ya, silakan terjemahkan. Anak-anaknya Muhammad di Irak dan Di Irak. an- Ya. Irak dan anaknya Hamid di India. Ya. Nomor 2. Kharaja banit tabibi minal baiti. Telah keluar Keluar. anak dokter dari rumah. Ya. Afwan Zahaba itu Raja Ibnu apa Tat? Kharaja ibnu Tabibi. Kharaja ya harusnya kalau bacanya seperti ini. Kharaja banu Tabibi. Ya. Silakan pun lanjut. Zahaba banu tajiri ila suki. Telah pergi anaknya pedagang ke pasar. Iya, barakallahu. Baik, Anda ulangi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa banu Hamidin fil Hindi. Anak Muhammad di Irak dan anaknya Hamid di India. Dan nomor 2, kharaja banut tabibi minal baiti. Telah keluar anaknya tabib, anaknya dokter, minal baiti, dari rumah. Kemudian yang ketiga, dhahaba banu at-tajiri ila suqi. Telah pergi anaknya tajir, anaknya pedagang, ila suqi, ke pasar. As-suq adalah artinya pasar. Tab nomor 4 sampai nomor 6 yang terakhir. Ana Ustaz, Ya, silakan Bu. Ismul Muhandisi Faisalun, Wasmut Tabibi Mas'udun. Tartibi. Nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Ya. Masmur Rojulu. Masmur Rojuli. Siapa nama laki-laki itu? Ibnu man anta? Ana Ibnul Waziri. Anak laki-laki siapa kamu? Saya anak laki-laki menteri. Iya. Barakallahu fiik. Di nomor 4, Ismul Muhandisi Faisalun. Ya. Nama muhandis, nama insinyur itu Faisal. Wasmut tabibi, dan nama dokter itu Mas'ud. Yang kelima, Masmur Rojuli. Siapa nama laki-laki itu? Yang keenam, Ibnu man anta. Anak siapa kamu? Ana benul waziri. Saya anaknya wazir. Menteri. Wazirun itu artinya menteri. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke al-kalimatul jadidah. Ar-rasulu, rasul artinya al-ammu atau ammun, artinya paman dari pihak bapak. Lawannya itu al-khalu, paman dari pihak ibu. Kemudian asyari'u artinya jalan. Al-muhandisu artinya insinyur. Al-ka'bah, al-ka'bata artinya ka'bah. Mughlaqun artinya tertutup. Al-ismu artinya nama. Qibatu artinya atas. Tahta artinya di bawah. Termasuk isim dzaraf. Kemudian al-ibnu artinya anak laki-laki. Sayyaratu artinya mobil.
Hunaka artinya di sana. Silakan ditulis terjemahannya ya. Bagi yang belum, tulis terjemahannya. Mungkin ada pertanyaan terkait produk yang baru ini. Cukup ya. Kalau tidak ada, di sini Bertanya Ustaz, ya silakan. untuk yang al-ka'bata ya, itu fathah ya Ustaz? Itu Iya. karena tak marbutoh Ya, atau gimana, Ustaz? bukan. Ini karena nama tempat ya, ataupun khusus buat Ka'bah. Itu Oh, bahasanya bukan di sini, Bu. Nanti insya Allah kita akan bahas ya, tentang Al-Ka'bah. oke. Baik, Afandat mau tanya yang tadi yang nomor 6. 6. Ana Ibnu Wazir. Ana Ibnu Waziri ya. Waziru apa waziri Tat? Waziri. Tat. Oh, waziri. Ya, Karena ya Afandat. mudhof ilaih. Ya, Ibnul Waziri. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya. Ya, Itu silakan. al-muhandisu, kenapa bukan al-muhandisi? Yang di mana? Yang kosakata baru Ustadz yang terakhir ya. Oh, ini karena nggak ada mudhofnya. Di dalam Oh. hadis. Oh, nah Ustadz, syukron. Ya. Ya, semuanya di sini doma semua ya, kecuali Al-Ka'bah ini khusus buat Ka'bah. Yang lainnya seperti ini: al-muhadisu, asyari'u, al-ammu, ar-rasulu, al-ismu, haqibatu. Bila tahta ini zorof, munaka juga ini masuk ke dalam keterangan tempat ya, artinya di sana. Kemudian asayyaratu, ibnu. Ini semuanya kembali ke kata asalnya karena tidak ada mudhofnya. Jadi semuanya doma. Paham ya? Insyaallah mafhum. Kalau gitu kita tutup ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke ada sosadis ya, ke pelajaran yang ke-6 hadihi. Insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan membaca doa atau majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, untuk para peserta ya jangan lupa untuk mengisi absensinya. Ya, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.